Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akramana bittaqwa wa azzana bil Islam wa rafa'na bil ihsan wa khussatuna bil Qur'an wa amalana bil istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakata wa hum raqiun. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa alima ba'dal mauti. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim. Allahumma bil Qur'an. Ikhwani fiddin, rahimakumullah. Yang saya hormati Bapak Sriadi dan segenap pengurus Masjid At-Taqwa, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah majelis taklim Masjid At-Taqwa yang semuanya insya Allah senantiasa mendapat rahmat Allah. Yang saya hormati adik-adik dan saya sayangi, marilah kita dengan tulus ikhlas memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, atas kemurahan Allah, atas pertolongan Allah. Pada kesempatan sore hari ini kita dapat melakukan berbagai amalan yang mulia, yaitu sholat maghrib dengan berjamaah, berlanjut dengan taklim, kajian, dan nanti berlanjut juga isya berjamaah, dan nanti ada silaturahim untuk makan bersama. Masya Allah, Rasulullah memberikan satu penghargaan yang tinggi dengan hadir kita di majelis ilmu ini. Rasulullah bersabda, man kharaja bi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Untuk pengajian sanggup memakmurkan abad kepada yang perlu kita dengar bahwa kewa dunia bi arba'atin asyara, sejahtera kalau satu ada kekuatan, ada ini. Namun sesungguhnya kita mengambil peran ini masing-masing kita tentunya ada tingkatan yang berbeda. Namun yang saya perhatikan, Rasulullah belum meramalkan bahwa sayati ala ummati zamanun yafiruna ala ulama wal buah abi salasatin baliyat. Allah akan timpakan pada mereka 3 macam bencana. Jadi yang butuh yulagomo akan menerima musibah
tiga bencana. Satu gak apa? Yarfa'ul barokatan kasbi, dihilangkan barokah dari usahanya. Karena apa? Ukuran landasan dalam berbaik itu tidak dengan agama, mau nafsu. Ya Allah ini, ya Allah ini, patutnya ini, bukan dengan dasar agama. Satu contoh, minum. Itu karena tahu dengan bacaan bismillah itu tidak ada menghilangkan hausnya, namun apa? Hilang haus tambah sehat, barokah, terdorong untuk berbuat baik. Ada seorang peneliti, ketika air putih belum diminum dengan bismillah, dilihat pakai mikroskop, itu apa? Ada satu gambar yang sangat cantik, sangat indah, berbeda tanpa baca bismillah. Itu ada gambar yang alut-alutan. Ini apa? Ada barokahnya. Namun apa? Musibah pertama orang tidak kenal agama itu apa? Hilangkan barokah usahanya. Harta melimpah hanya dari fitnah, anak bemeraya jadi fitnah. Umur dawa ranah becik nah batu so. Tidak becik mus pro tanpa bunuh, tidak barokah. Yang kedua apa? Yang kedua, yusal qalim sultanan dolim. Allah akan memasangkan pada mereka penguasa yang dolim. Bergoleh milih pemimpin kurang dengan pokoknya. Wis pokoknya, mbuh piye ora dhuwur. Bener putih sing penting pokoknya iki. Ini ora dipetani dari mungkin kemampuannya, gambaran depannya, sing penting nyoblos. Sehingga Pak terpilih pemimpin yang mendolimi rakyatnya, pemimpin yang tidak mensejahterakan rakyat. Karena Pak, ketika kita milih, karena tidak ada pengetahuan yang benar, apa sing milih akhirnya hidup. Endi sing amploke ada. Ini yang ketiga Pak, yang sangat berat, yahujul binadunya bihori imanin, ketekan hati dalam karena tidak iman, keluar dari dunia dalam karena tidak iman. Apa maksudnya? Matinya mati kafir. Karena apa? Tidak ada dasar agama. Sehingga apa? Alamat kandas kematian tanpa bekal amal digambarkan bakal sidik orang masuk alam kubur ketika mati tanpa amal seperti orang yang nyebrang lautan tanpa naik perahu. Dan kita beri pantai luas jauh mata pandang, batasnya kita. Itu orang yang mati tidak ada bekal, seperti masuk nyebrang laut tanpa perahu, akan tenggelam. Bila maka perlunya kita peran ulama itu diterapkan untuk biar agar masyarakat dari itu apa agar sejahtera. Kemudian yang kedua yaitu biadil umar, adilnya para aparat pemerintah, adilnya para aparat pemerintah. Ini kita bicarakan. Yang kedua, yang ketiga apa? Bisa khawatir agnia, kedermawanan orang-orang yang kaya. Wong sugih ngerti hak-hak Allah, ngerti kewajiban tumrap bondone, dibayar zakatnya. Sehingga Pak akan tutoh hiruhum wa tuzakihim biha, bersih hatinya, bersih hartanya dari kepemilikan orang-orang yang berat menerima zakat, akan tentram. Kalau itu kita proses luar biasa, hilang kesenjangan. Sing sugih ora weteng lara mergo warden, sing ora duwe ora lara mergo setengahnya. Dan juga dan kampanye kita berpikir cerdas. Gimana? Rasulullah sabda bahwa al-kaisu, yang dikatakan orang yang cerdas itu bukan orang yang selesai jenjang pendidikannya S1 gambaran
kuwi mlaku mergo digeret jaran. Ning jaran geret gerbong kereta tanpa kusir. Akhirnya gerbong nyemplung jurang mau jaran didoloi apa itu? Kacamata. Senen iki ora kacamata, tedeng. Ken manut komando kusir dipekakne ini. Nafsu kita manut komando iman. Ini masalah. Bukan nafsu menguasai kita, nafsu kita perbuatkan, betul. Akhirnya pun kok cara kereta digeret jalan tanpa kusir medal-medal jurang. Itulah orang yang cerdas, orang yang pintar. Siapa? Orang yang mampu menundukkan nafsunya untuk tunduk kepada kebenaran. Atau dia yang menafsirkan mandana, orang yang muhasabah, noto, iki tak tidak akibatnya piye. Engkau apa sing tak tampa, ridho Allah apa dukane Allah, seli triti. Kemudian yang kedua, orang yang pintar kedua, orang yang wa'amila lima ba'dal mati. Orang yang senantiasa beramal untuk nanti setelah mati. Karena kita sadar semua akan mati. Bu, siap situ. Seiring tambahipun umur kita, dengan tambah usia kita, totalan tambahnya sejatine jatah besar kirang, kesempatan besar dunia sudah, jatah mati saya sedang. Namun apa kenyataan? An-nasuniyamun, banyak orang yang tertidur pulas, leh orang gagas. Idza matu idza baru nalika diplumuk makan sebab beramal untuk nanti bekal setelah mati. Dan berkait dengan masalah pemimpin, bahwa pemimpin itu ibarat nakuda dalam sebuah perahu. Lajunya perahu itu ditentukan oleh nakudakan bagaimana. Dan termasuk negara kita ke depan itu tinggal yang kita pilih itu yang bagaimana akan mengantarkan kita ke dalam hidup bermasyarakat yang sejahtera atau damai atau sebaliknya. Dan apa akan kita serahi? Akan dilanjutkan anak cucu kita di 5 tahun ke depan. Dan akan kita serahkan antara 280 juta penduduk Indonesia. Niki monggo dan kelola. Nah kenapa? Ini tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Itulah maka kita mendapat petunjuk siapa? Satu, Allah. Yang kedua, wa rasulahu, dan rasulnya, wa rasuluhu, dan rasulnya. Yang ketiga, waladina amanul ladina yuqimuna shalah. Yang ketiga, orang-orang yang beriman yang menegakkan salat. Bayutuna zakat, membayar zakat. Yang ketiga, wahum raqiun, dan mereka tunduk patuh kepada Allah. Ini petunjuk Allah. Allah menyampaikan di ayat yang lain, faman ittaba'a hudaya fala yadillu wala yasqa. Barang siapa hidupnya mengikuti petunjukku, niscaya tidak akan sesat, tidak akan celaka. Jaminan Allah. Wa'dallah, janji Allah benar. Namun sebaliknya, wa man a'rada an dzikri
fa'inalahu ma'isatan dolka, dan berasa hidupnya berpaling dari peringatanku, baginya kehidupan yang sempit. Walaupun lahiriahnya serba hebat, rumah gedung bertingkat, mobil bagus mengkilat, uang bermiliar-miliar, harta berlipat-lipat, istri cantik memikat, ning rasa mengapusi rakyat, akhirnya dilaknat, dijatah bertobat, malah nekat sadar leko sekarang telat kabar amat. Itulah maka pertama Pak, orang iman. Kalau orang iman itu ada kaitannya, hidup selalu mengkaitkan dengan Allah. Kenapa? Hidup dalam genggaman kekuasaan Allah. Maka Allah gambarkan, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa farwa bisama tu'ti ila kiraya. Surat Ibrahim ayat 24-25. Allah membuat gambaran orang punya iman akidah yang kuat itu digambarkan seperti pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang itu? Asluha thabitun. Pohon baik itu akarnya kuat. Maksudnya apa? Tidak mudah roboh, orang gampang son, orang gampang rungkat, punya satu kekuatan. Jadi untuk wujudkan program yang kadang-kadang hambatan tetap semakin tertempa ombak, tertekan angin semakin kuat. Ini apa? Punya sumber kekuatan. Sabarnya apa di langit iyuk, isore yang hidup iyuk. Belum ada apa? Buahnya dapat dimanfaatkan tidak usah dengan izin Allah. Itu gambaran seorang mukmin, kalau itu seorang pemimpin yang punya iman yang kuat, luar biasa. Dan itu bisa ayo betul. Namun apa sebenarnya hidup tanpa iman apa sebagai pemimpin digambarkan seperti pohon yang dicabut akarnya di tanah. Begitu dicabut sama lemah, misalnya, otomatis sebenarnya ngadeg jejak. Tidak akan tegak, ngundar mandir, bingung, tidak punya pendirian, tidak punya kekuatan. Apalagi daunnya berbuah, buahnya kalau toh ada pahit rasanya. Maka tidak banget sambil asli kita yang ini. Depannya Allah tidak akan bilang bimbingan. Dari satu sisi sholat, yang kedua binalan lalu esok sepiring cekar melanda di sidang ini celaka. Maka apa? Yang kedua, yang ketiga adalah mereka wahum rohibun, mereka pemimpin perlu yang kita harapkan apa? Tunduk patuh kepada Allah. Berarti apa? Dalam bersatu peraturan untuk mengaturkan apa? Tidak akan tabrakan dengan aturan Allah. Bagaimana adanya satu kedamaian kesejahteraan, masyarakat dibuat puas. Karena apa? Tidak adanya satu kecuali contoh. Ketika Umar bin Abdul Aziz dan ada di Istana Malam, anaknya datang. Begitu salam ditanya, kamu atau bapak ini matur urusan negara atau urusan rumah tangga? Ini matur urusan rumah tangga. Lampu yang dimatikan dan ambil lampu yang lain dinyalakan. Anaknya tanya, Pak, bedanya apa lampu yang ini? Lampu yang saya pakai awal itu minyaknya dibeli dari negara. Karena kematur bapak urusan keluarga, saya tidak berani pakai yang bukan milikku. Yang lampu saya ini minyaknya saya beli dengan uang bumi.
menghinakan Rasulullah. Kenapa? Pegang teguh aturan Allah sehingga akan selalu berada di jalan yang benar. Bahkan Umar bin Khattab pernah anaknya pulang dari perjalanan nangis. Kenapa? Diladai bajunya tambalan. Akhirnya Khalifah Umar itu mengirimkan surat pada bendahara untuk dipinjam uang sekian dinar. Dibalas oleh bendahara negara. Kenapa? Minta atau dipinjam uang nanti untuk gantinya untuk gaji bulan depan. Dijawab, apakah sang Khalifah ada jaminan hidup sampai bulan depan? Diterima orang menangis. Astagfirullahaladzim. Nah, dana menerima apa adanya. Apa? Tidak ingin memperbesar tanggungan hutang. Ini apa? Hati-hati dalam melangkah. Dan banyak lagi contoh yang lainnya. Dan berikutnya Allah katakan, wa ma yaqbalallahu wa rasulahu waladina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Pesantren yaitu Bapak Kiai Abdullah Sahal ketika ada pertemuan alumni Saudi se-Asia Pasifik Jakarta, ulama-ulama alumni Saudi, itu ada pertanyaan yang dialamatkan pada sesepuh Bapak Kiai Abdullah Sahal yang berat nantinya di akhirat bagi yang salah dalam memilih pemimpin, ikut bertanggung jawab. Ini bukan saja nyoblos. Kalau pemimpin itu salah lakunya, salah langkahnya apa? Yang pilih bisa nanti bertanggung jawab atas dosanya di akhirat. Ini berat. Ini. Maka nanti kita cermati berikutnya untuk lebih berhati-hati. Kemudian yang berikutnya Allah berikan satu peringatan di ayat yang berikutnya surat Al-Maidah ayat 57. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul ladzina takhadu dinakum uswa wa la'iban. Janganlah kamu mengambil sebagai penolong dan pemimpin, yaitu orang-orang yang menjadikan agamamu sebagai uswa dan walaiban, sebagai buah ejekan dan bahan permainan. Jangan kamu menjadi pemimpin orang yang menjadi agamamu sebagai buah ejekan. Siapa minaladina utul kita dari orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani min qablikum sebelum kamu, dan juga wal kufar orang kufar orang muslim, jangan kau jadikan satu pemimpin. Wattaqullah in kuntum tu'minun, dan takwalah padahal kalau kamu termasuk orang-orang yang beriman. Nah, tidak kita iman apa maaf orang menurut nafsu nih manut piye bener senajan saya musuh biar bener orang umum orang bener 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 orang umum orang bener pilih bener senajan orang umum sokol umum bener. Beruntunglah orang yang berubah, orang yang siapa? Itu orang yang mengutamakan kebaikan, saat orang berbuat kemaksiatan. Jika kita pegang tubuh, kenapa? Kita pertanggungjawabkan dari Allah. Maka kita mendapatkan satu nasihat, mungkin kita sudah sama-sama pahami kan, kita kami ambil dari mesej dari WA. Ini nasihat dari
yang sering tampil di YouTube atau kita ambil di YouTube apa? Buya Yahya yang tampil pakai jubah. Ini ternyata apa? Ternyata seorang ulama besar, nama lengkapnya Profesor Kiai Haji Yahya Zainul Ma'arif LC MA PhD. Ia pengasuh lembaga pengembangan dakwah dan juga pengasuh pondok pesantren di Cirebon. Dengan nasihatnya yang lemah lembut, kata-katanya saya tulis di antaranya. Ini ada nasihatnya: hadirkan hati Anda kejayaan Islam dan umat Islam di saat Anda memilih. Jadi ketika berangkat itu kita milih pemimpin yang nanti dapat membawa Islam itu jaya. Berarti berkait dengan urusan Allah. Jauhkan kepentingan yang tidak karena Allah. Anusuk yang diangkat dari ketua RT, yang diangkat ketua RB, itu bukan. Apalagi maaf, ada serangan pasar, menerima dengan senangnya, amplop dibuka 1.000. Ini kon nyonggo 5 tahun, dihitung sedino pirang rupiah. 100.000 diporo 5 tahun, 100 20 diporo 12, diporo 30 piro. Maka apa? Betul bahwa laknatullah ala ra'si wal mutasi. Dilaknat Allah orang yang menyogok dan menerima sogok. Ini ditulisi ranokon. Biasanya kita tidak menerima. Ulama berkata bantuan itu bantuan baru hak kita. Adanya apa? PKH, BLT. Itu hak kita, bukan perusahaannya. Karena apa? Ada seseorang yang dia di mata orang bilang ini kok berarti ini lah ini saya nggak bisa gunakan. Itu hak kita dari uang rakyat kembali ke rakyat, bukan uang dia. Namun apa? Oke. Maka kita hanya takut pada Allah. Ini kemudian yang berikutnya, yang poin berikutnya, jadikan 5 hal untuk bekal hati dalam memilih. Yang pertama, niat yang mulia yang dibarengi sholat hajat, istiqoroh dan memohon kepada Allah. Jadi saat ini cek kosong 1, 2, 3 itu katakan si kosong sih. Setelah kita cermati dulu, apa kita istiqoroh doa pada Allah biar Allah yang menetapkan. Akhirnya apa? Mendapatkan satu kemantapan, kita bismillah sehingga apa? Kita pilih itu atas bimbingan Allah. Karena menyangkut tidak hanya urusan dunia, urusan akhirat kita. Tunggu, istiqorohkan. Kemudian yang kedua, yaitu tentang kedekatan calon pemimpin kepada Allah. Ini sudah berasa lagi antara 1, 2, 3. Yang 1 Pak Andis, kedua Prabowo, ketiga Pak Ganjar. Ini sudah dikasih dipasang di mana-mana. Itu kita cermati. Kalau saya lewat di Seni Baru, itu ada sponsor rokok LK, itu masang gambarnya itu ini Musa luar, itu pakai jaket domba. Ini apa? Ada komentarnya untuk dikenali luar dalam. Pikir dulu,
Jadi nek kita lewat bundaran patung nih kan, pojok ya Allah, ternyata apa? Kita kaya wedhus ning jerone isine usahane mati musang berbulu domba nopo iki apa? Untuk cermati dulu. Jasa apa? Ibarat membeli kucing dalam karena apa? Karena kedesak-desak pokoknya inilah tanpa apa dicermati. Mana di antara calon-calon itu yang lebih dekat kepada apa? Akan berlanjut kepada pemerintah yang berarti ada masa patutnya Allah, istimewa Allah, sehingga Allah berikan bimbingan. Orang menafsu, orang mengamuk, terus tabrak terus Allah bukan. Jadi apa? Yang kedua tentang kedekatan calon pemimpin kepada Allah antara Pak Anies, Pak Prabowo, Pak sing cedaknya Allah sing ndi. Mungkin cukup dari imam sholat, besok khutbah Jumat, besok pidato dengan bahasa Arab, wah luar biasa. Kemudian yang ketiga dipertimbangkan siapa saja yang berada di sekitar calon tersebut. Siapa saja yang berada di sekitar calon tersebut. Karena apa? Pemimpin yang baik di sekitarnya itu orang-orang tidak takut kepada Allah, sulit untuk menegakkan kebenaran, sulit untuk memberantas kebatilan. Maka apa? Calon ini sing ingwatan ini sopo. Rata-rata apa? Orang yang baik itu punya satu komunitas yang baik juga. Sehingga apa? Maka tantangannya berat, tantangannya luar biasa. Kemudian yang keempat, kedekatan calon dengan hamba-hamba Allah. Dalam arti telah terbukti dalam hidupnya ada perjuangan untuk umat agar semakin dekat kepada Allah. Ini nanti untuk pesantren sedang dianak dirikan, nanti akan diberikan satu perhatian yang khusus saja. Guru-guru akan masya Allah. Ini kita cermati. Mana ini? Yang kelima, tawakal. Berserah diri kepada Allah. Nek menang yo alhamdulillah, nek kalah nek dunya mung dilo. Itu dia lepas dari hisab yang berat. Seperti akhirat itu. Maka begitu tadi kita jangan lebih baik yang mereka menjadikan agama sebagai Allah. Apa contohnya? Sekarang bukan asal lagi, yaitu yang disebut dengan singkatan Julhas, Zulkifli Hasan. Ini apa? Melecehkan Islam. Dengan apa? Karena cintanya kepada satu calon tertentu, sehingga apa? Sampai berikan komentar, dan dia bukan kapasitas sebagai tim kampanye, dia menteri perdagangan yang ada hubungan pada apa? Menyinggung masalah apa? Akhirnya dia dipermasalahkan oleh berbagai kalangan karena perkataan yang dibuat-buat. Apa contohnya? Bahwa ketika saya sholat maghrib di tempat maghrib Semarang, Jakarta tidak ada, di tempat yang lain. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya diam. Karena apa? Takut mengatakan amin. Ini terkait. Ini sholat, ya sholat. Orang sambut-sambut. Jadi ketika imamnya baca wailul maghdubi alaihim waladdallin, dia katanya apa? Demi kecintaan kepada nomor 2. Itu tidak mungkin seorang yang sholat itu mengutamakan kecintaan, itu tidak mungkin. Jelas-jelas mungkin, dan itu tidak mungkin. Itu dibuat-buat. Dan ketika tahiyat apa? Tidak itu nomor 2. Ini kan melecehkan Islam. Maka ya ini apa? Ini buat agama sebagai satu orang-orang mainan. Maka
Maka dicermati yang menjunjung Islam siapa, yang tidak, kita harus tadi nunduk ke nafsu, tunduk patuh kepada Allah. Yang terakhir saya sampaikan, tadi kita baca dalam surat yaitu Al-Baqarah, berlepas pada mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan ajak ke paku. Cepat itu loh, kita cetak ini. Monggo. Mempunyai satu pekerjaan, memilih wakil legislatif dan memilih kepala negara atau presiden masa jabatan 5 tahun ke depan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, hadiahkan dan berikan kepada kami para pemimpin yang mencintai kami dan kami mencintai mereka. Allahumma aslih ulatu umurina, Allahumma wafiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islami wal muslimin. Ya Allah, jadikan pemimpin kami orang yang baik. Baikkanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara terbaik bagi diri mereka, bagi Islam dan bagi kaum muslimin. Allahumma a'idhum alal qiyami bimahamihim kama amartahum ya rabbil alamin. Ya Allah, bantulah mereka untuk menunaikan tugasnya sebagaimana yang Engkau perintahkan, wahai Rabb semesta alam. Allahumma aqhid anhum bitanatas su wal mufsidin wa qad ilaihim ahlal khair wan nasihin. Ya Allah, jauhkan mereka dari teman dekat yang jelek dan teman yang merusak. Juga dekatlah orang-orang yang baik dan memberi nasihat yang baik kepada mereka. Wahai Rabb semesta alam, Allahumma aslih umuril muslimin fi kulli makan. Ya Allah, jadikan pemimpin kaum muslimin sebagai orang baik dimanapun mereka berada. Allahumma tusallit alaina bidulubina man la yarhamka fina wala yarhamka. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau kuasakan atas kami, atas dosa-dosa kami, orang yang tidak takut padamu dan tidak mempunyai belas kasihan kepada kami. Allahumma habib ilana iman wa yazidhu bi mulkina fakari ilana kubra wal fusuqa wal isyan wa sa'alna min al-hafsidin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina batila batila warzuqna jinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Sebelum ditutup, mohon pencerahan atau ini diingatkan kita semua tentang hari Natal atau mengucapkan Natal dan apa hukumnya. Mungkin di media kita cuma umpamanya ngelik saja ucapan hari Natal itu. Baik, saya tadi dapat undangan dari kelurahan, ada undangan Natal bersama. Ini sudah semakin berani. Untuk itu maka kita masih berpegang pada satu prinsip bahwa mengucapkan selamat Natal hukumnya haram, apalagi pendatang. Kalau ada ungkapan ngomong ucapin kok, bukankah ucapan itu penyebab adanya perubahan hukum? Contoh, ucapan ijab kabul dari haram menjadi ucapan serai, itu sudah bisa. Maka apa? Ucapan Natal berarti membenarkan bahwa Allah itu punya anak. Maka apa? Hari di mana Allah didurhakai, dihinakan, itu saat hari Natal. Kenapa? Allah dituduh punya anak, padahal Allah prinsip lam yalid walam yulad. Pak, lah kok ucapin
Jambi, rasa Jawa. Diterima roti dipangan. Tidak perlu apa? Kita balik ucapan selamat datang. Kita apa? Hukumnya haram. Kita bakal tetap prinsip Allah ahadun, Allah satu, Allah tunggal, lam yalid walam yulad. Tidak punya anak, tidak diperanakan. Mengucapkan Natal pada apa? Mengakui Allah punya anak. Itu merubah perusahaan kita. Tidak baik. Maka kita ini dasar subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن